wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali halaqah pekanan kita yang diselenggarakan oleh Debat Duafa Hong Kong dan juga IMA bersama dengan IMA Indonesian Muslim Association Hong Kong yang alhamdulillah malam hari ini sudah dihadiri oleh 40 nolnya hilang. Dan dari sambil menunggu teman-teman kita mulai dan mudah-mudahan yang kita niatkan malam hari ini kita berilmi, kita bersilaturahim, kita saling berdiskusi, bertukar pikiran untuk memperdalam al-Islam dan mudah-mudahan dinilai sebagai sebuah majelis zikir, majelis taklim yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dari yang menyimak dari Facebook Dompet Duafa Hong Kong eh, yang mungkin tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan kami. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali Sirah Nabawi yang berseri yang dikulas oleh guru kita Ustadz Brother Arif Wahyudi atau Pak Didi yang selalu sangat ketika menyampaikan sirah sejarah itu tidak hanya sebagai sebuah catatan sejarah yang sekuensial, tapi bagaimana kita mengambil pointers-pointers hikmah yang bisa kita jadikan sebagai toladan dan ibrah untuk kita menghadapi dan memahami Islam lebih dalam lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dulu majelis zikir malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustadz Brother Arif, Pak Didi silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Jadi kita terakhir itu sudah ke 29 kalau nggak salah saya Ya, mengenai Allah ya. ya bukan ya apa Belum. catatan terakhir terakhir tuh 27 27 pesuruh Allah ya kan. Surah Allah. Jadi hari ini mungkin tiga topik Kalau lagi. bisa kalau bisa 4 langsung. Jadi enak. Kalau bisa empat 10 bisa. halaman ini lengkap. Oke, jadi empat empat itu cepat habisnya nanti nggak? Oke, Nggak empat apa-apa. boleh. Surah Kebahagiaanmu ini adalah aja. kebahagiaanku, akhlak mulia, perbuatan mulia, kelembutan, kelembutan yang menaklukkan, wah, dan sang teladan. Ya. Jadi kita masuk yang pertama dulu. Jadi adalah mungkin udah lama kita nggak diingatkan kali ya. Kenapa? Apa sih pentingnya belajar? Tapi udah kita langsung aja hari ini ke 28 aja. Kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu. Wah, Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. iya, Baik. jadi apa? Ada sebuah buku dalam bahasa Arab yang berjudul Rijal Haula Rasul. Gitu ya. Jadi apa yang membuat para pemuka kaumnya segera menyambut perkataan dan agamanya. Jadi orang-orang pemuka kaum itu, jadi orang-orang terkenal itu, dia langsung menyambut Rasulullah. Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Talha, Zubair, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya itu siap meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan kemuliaan dunia mereka.
dengan masuk Islam itu mereka uh, mengalami kehidupan yang berat dan banyak masalah dan konflik, dan mereka itu bersedia meninggalkan itu semua. Apa yang membuat mereka yakin itu? Siapakah yang membuat? Itulah dia Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah. Jadi ada sebuah buku yang ditulis Rijal Haula Rasul, The Man Around the Messenger tahun 2001. Jadi dia menulis gitu. Uh, dan saya terintrik untuk menulis, ada sebuah ini, siapa Lao Tse. Lao Tse itu tokoh apa master ya. Itu kurang lebih tahun 604 sebelum Masehi sampai 500. Orang Cina, Apa ya? Kenapa? Cina ini Lao Orang Tzu. Cina, Chinese philosopher, orang Hmm. filosofi dari Cina. Jadi termasuk pendirinya Taoisme. Itu Hmm. satu ajaran Taoisme dan tradisi Cina. Dia menulis, being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Wah, apa bahasa Indonesia itu Pak Adi? Mencintai, being deeply loved, dicintai ya, Dicintai memberikan kita, dengan dicintai seseorang, orang memberikan kita kekuatan, tapi oh, mencintai memberikan kita keberanian. seseorang, Wah, courage itu apa? Courage, courage, keberanian. keberanian. Oh. Ya, Seberang laut aku seberangi. ya, Nah, ya. dalamnya apa? Nah, Akan tingginya aku daki, dalamnya laut ya aku demi cinta. luasnya laut aku seberangi demi Ya, cintaku padamu. Wah, kayak lagu. ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Ya. Jadi tidak beriman di antara kalian hingga hatta akuna ahabba ilaih. Aku mencintai ilahi min walidih, min wawalidihi wan nas ajmain. Jadi hingga aku dicintai lebih daripada dia mencintai anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Subhanallah. Jadi seakan-akan kesempurnaan iman itu adalah karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah ini agak unik nih, tapi mungkin udah pernah mendengar. Tapi mungkin di topik yang lain ya, ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab waktu itu. Tapi kita tidak membahas itu hari ini. Jadi kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Itu hadis Ada itu mungkin jam, digunakan oleh teman-teman yang rajin membaca salawat kan tadi dalam ya, rangka nah ini cintanya. dia. Jadi cinta kepada Nabi itu ukurannya apa? Nah, masalahnya cinta kepada Nabi itu termasuk ibadah. Jadi ukurannya adalah kalau ada ibadah harus harus berdalil kan jadinya. Jadi Dalam rangka eh, menyatakan cinta kan, eh, makanya dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni. Jadi salah satu bentuk cinta kepada Allah itu dengan mengikut sunnah Nabi. Jadi bukan sunnah Nabi apa? Ya, berbuat baik, berakhlak tinggi, berakhlak mulia, menjaga kesantunan, menjaga kesopanan, menjaga ini gitu. Habis itu ya itulah yang disebut dengan mencontoh Nabi itu. Jadi di sirah Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali kisah-kisah dan pengorbanan para sahabat kepada Nabi gitu. Jadi cinta mereka itu, cinta kepada Rasul itu seakan-akan menjadi ukuran kesempurnaan. Jadi siapa sahabat yang paling mencintai Rasulullah itu ya banyak gitu. Jadi banyak sekali kisahnya. Yang pertama tuh yang pasti Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini paling banyak, paling bisa disebut yang paling mencintai Rasulullah ya? Pertama dia berteman sejak kecil. Orang pertama di luar keluarga yang masuk Islam. Dan dia digelar As-Siddiq karena keyakinannya kepada Rasulullah ketika mungkin pernah dengar kisah Isra dan Mi'raj ya kan. Jadi As-Siddiq dia di label. Bukan hanya di situ lagi, malah anaknya yang bernama Aisyah radhiallahu anha itu dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW uh, mendapatkan perintah untuk hijrah, Nabi Muhammad mengajak untuk ikut hijrah itu Abu Bakar. Abu Bakar ketika diajak hijrah, walaupun sebenarnya hijrah sama Nabi itu bukan berarti piknik, malah Nabi Muhammad waktu itu di kepalanya dihargai 100 ekor unta kan.
Jadi is dangerous gitu jalan sama Nabi Muhammad. Bisa-bisa dia ikut dicari dan dibunuh juga gitu. Tapi kebahagiaan luar biasa Abu Bakar begitu diajak, bukan diajak piknik, diajak, ayo kita hijrah, ayo kita ini aku udah mau diburu orang, semua orang Quraisy sudah siap-siap untuk membunuh Rasulullah. Ya kan sebenarnya suatu ancaman yang mengerikan gitu. Tapi saking bahagianya Abu Bakar, dia sampai mengeluarkan air mata, menangis dia, terharu dia diajak diajak hijrah bareng gitu. Jadi kata apa ibu kita Aisyah radhiallahu anha itu belum pernah aku bisa melihat seorang laki-laki saking bahagianya sampai mengeluarkan air mata. Ini luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian Abu Quhafa itu ayahnya Abu Bakar. Ketika Fatuh Makkah, jatuhnya kota Makkah, itu Abu Quhafa ini berniat masuk Islam dan dia panggil Abu Bakar gitu. Abu Bakar, aku mau masuk Islam gitu. Saking senangnya Abu Bakar, dibawanya ayahnya udah tua, udah tertatih-tatih, dibawanya jalan, dibawanya ke rumah Rasulullah gitu. Ya Rasulullah atau ayahku masuk Islam, tolong bantuin gitu lah kan. Kemudian ya Abu Bakar, kenapa ayahmu yang udah tua yang kamu ajak ke sini? Kamu kasih tahu aku yang jalan ke rumahmu gitu. Sampai gitu Rasulullah. Kemudian kemudian Rasulullah bahagia gitu kan karena ayahnya Abu Bakar itu mas Abu Bakarnya malah nangis. Kenapa kamu nangis? Gitu kan. Ya kata Rasulullah, kok bisa itu membuatmu nangis? Gitu ya. Karena aku ingat pamanmu nggak masuk Islam gitu. Aku mungkin lebih bahagia lagi kalau misalnya pamanmu yang masuk Islam daripada ayahku. Gitu. Jadi seakan-akan kebahagiaan dia itu adalah kebahagiaan Rasulullah SAW. Mungkin pernah dengar ketika waktu hijrah ketika Abu Bakar balik ke Rasulullah tiduran, kemudian Abu Bakar balik dari tempat sembunyi itu keluar sebentar ngambil minuman, tapi Abu Bakar itu dapat minuman, tapi dia nggak minum, dia nggak sampai hati gitu, dapat susu gitu, dia nggak minum, dia nggak sampai hati, dia kasih ke Rasulullah. Rasulullah pas bangun lihat kasih minuman, langsung minum, karena saking dahaganya Rasulullah nggak ngecek lagi dia udah minum gitu sampai habis. Jadi Abu Bakar nggak kebagian minum. Kemudian Rasulullah nanya, kamu nggak minum? Katanya. Kamu udah minum? Enggak, Rasulullah, aku nggak belum minum. Katanya. Tapi melihat engkau minum dan merasa kenyang, aku merasa kenyang. Jadi luar biasa Abu Bakar. Itu dia. Tapi hatiku perih karena aku merasakan lebih bahagia kalau pamanmu yang Abu Talib yang masuk Islam. Itu tentu yang membuatmu lebih bahagia. Jadi betul-betul cinta udah masuk ke level emosional. Itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi eh, ini saya seakan-akan melihat apa namanya masculinism redefined. Jadi maskulinisme itu dalam Islam bukan macho kemudian menaklukkan wanita, bukan itu, tapi maskulinisme dalam Islam itu ketika eh, dia mampu menunjukkan kasih sayang. Jadi pernah ada datang orang kepada Rasulullah, Rasulullah, aku suka sama orang itu. Kenapa nggak kau sampaikan gitu? Maka apa menyampaikan senang Allah kalau bahasa Inggrisnya kan I love you for the sake of Allah gitu. Itu adalah sesuatu yang disenangi Allah gitu. Jadi senang sama orang, dekat sama orang. Makanya salah satu dari tujuh orang, mesti nggak Pak Adi? Tujuh orang yang mendapatkan perlindungan di mana di hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Yang pertama orang yang hatinya cinta sama masjid kan. Yang kedua uh, ada Kemudian beberapa gitu kan. Pemimpin yang adil salah satunya. Ya, kemudian ada orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, itu dia. Jadi dia ngontak bukan karena ada keperluan, cuma karena bertemu karena Allah dan berpisah karena I love you for the sake of Allah. Itu juga termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan nanti di hari akhirat. Jadi itu yang ke-28 ini kita karena kemudian salam, berikutnya apa? ya tebarkanlah salam itu kan arahnya ke sana ya. Iya, arahnya juga ke sana. Kan salam itu kan sebenarnya kedua Allah. Assalamualaikum, salam ke atas kamu, wa rahmatullah dan rahmat Allah.
wabarakatuh dan berkah dari Allah. Nggak mungkin kita menyebutkan kata-kata itu kecuali kita tidak sayang sama orang itu kan. Jadi bukan hanya sekedar greeting, tapi masuk ke ranah doa. Harus ya kayak Eh, kita misalkan di Hong Kong nih, apa teman-teman juga teman-teman PMI juga kan kalau ketemu teman-teman itu ketika bertemu itu ada rasa kebahagiaan bertemu sesama ya, saudara Muslim di negeri orang ini itu ada hmm. kebahagiaan tersendiri ya mungkin itu nggak bisa dirasakan kalau di Indonesia kali ya di Indonesia biasa Ya, gitu kali ya sebenarnya mungkin ada ada atau gimana. outletnya, ada caranya kali ya. Salah Hmm. satunya apa? Tuhibu wahab apa? Memberilah maka jatuh cinta lah. Salah satunya kan sering memberi hadiah, sering memberi ini. Hmm. Nah, ini mungkin apa yang belum terlalu pandai. Ya, tapi kalau misalnya kita pulang ke Indonesia beli hadiah apa gitu. Ya, salah satunya itu menumpukan rasa kasih sayang itu adalah dengan sering memberi hadiah. Ya. Cuma maksudnya salah satu hikmah di sini itu ketika memang kita berkumpul dengan teman-teman yang seiman terus yang punya Hmm, semangat yang sama ya, ya kebahagiaan tersendiri maksudnya ketika kita ketemu kayak mungkin teman-teman yang mbak yang ikut punya majelis taklim yang ini ketika ketemu majelis taklim itu ketemu itu udah seminggu nggak ketemu itu rasanya udah pingin ketemu minggu depannya lagi pengen segera hmm. datang untuk beraktivitas Salah bareng-bareng. satunya memang ya fitrah kita kan kebutuhan kita untuk Iya. bersosialisasi untuk ini. Ya. Baik, kita masuk ke cuplikan ke-29, akhlak mulia dan perbuatan mulia. Jadi saya belum pernah melihat orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Ini Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ini istri Nabi, salah seorang ummul mukminin, salah seorang dari ummahatul mukminin. Jadi Safiyah ini istri Nabi yang dari Yahudi ya, keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel. Dari bapaknya sendiri itu Huyai ibn Akhtab itu adalah suku Banu Nadir, dari suku Banu Nadir. Jadi ada tiga kan orang Yahudi di Madinah, itu Banu Nadir, Banu Quraiza dan Banu Qainuqa. Ada tiga gitu. Dan Safiyah ini dari Banu Nadir. Jadi dia sendiri nanti akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah menikah, dia itulah salah satu kata-kata dia, belum pernah aku menemui orang yang akhlaknya ini. Kayak dalam surah Al-Qasas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar orang yang berbudi pekerti, yang azim, yang besar, yang agung. Jadi Rasulullah SAW itu, jadi Aisyah radhiallahu anha setelah wafatnya Rasulullah itu datang seorang sahabat dan tabiin. Jadi ada halakah, ada universitas di rumahnya Aisyah itu orang datang untuk belajar hadis gitu. Dan mereka bertanya tentang Nabi Muhammad. Seperti apa Nabi Muhammad itu? Seperti apa beliau? Kata Aisyah radhiallahu anha, tidak ada yang akhlaknya melebihi Rasulullah. Subhanallah gitu. Siapapun dari sahabat atau keluarga yang memanggilnya, maka dia akan menjawab baik. Jadi Rasulullah itu dipanggil siapa, dia akan menoleh, bukan hanya menoleh, tapi menggerakkan satu badan. Siapapun orang, sebaik sahabat atau keluarga, kalau manggil dia, baik, siap aku datang. Jadi itulah uh, apa kesantunan Rasulullah SAW itu, cara Rasulullah dari cara jawabannya gitu, sudah menunjukkan itu, makanya wa innaka la ala khuluqin azim gitu kan. Sekarang kan ditiru Dan nih. itulah Siap, siap, siap aku siap. datang. Nah, sekarang kan Ya. gimana gimana siap. Dan Wah, jadi siapapun anaknya manggil itu bukan hanya menoleh aja, tapi satu badan. oh itu yang Jadi, susah itu. ini ada satu kisah unik nih. Jadi, kisahnya disebut ini apa? Jadi Rasulullah SAW itu waktu lagi ada tamu. Nah, kemudian Aisyah dan Hafsah ini saling Hafsah mengirim makanan dan tamu ini lagi ada di rumah Aisyah gitu. Dan Hafsah mengirim makanan. Nah, ini is a no-no nih, nggak boleh sebenarnya ini. Dan ketika
makanan itu datang, Aisyah cemburu gitu, dan itu makanan itu dipukul. Jadi kayak nggak tahu apakah saya pernah cerita di forum ini, tapi ini uh, waktu saya Jelas cerita juga waktu ya. itu Saya jelas ya. Hah? Iya, Cemburu jelas ya. sih. Karena cemburu, jadi makanan itu dipukul. Um, tapi yang hebatnya Rasulullah SAW tuh, maksudnya di depan tamu ya, dan Aisyah mukul makanan di depan tamu sampai jatuhan gitu. Tidak sedikit pun Rasulullah itu ini menegur Aisyah gitu. Dan itu apa cara Rasulullah. Jadi di dalam kisah yang lain itu sampai-sampai Rasulullah itu ngambil makanan dari rantai itu, ngutip lagi makanan. Kebayang nggak tamu itu kayak apa? Pasti kagok gitu, canggung gitu kan. Dan kata Rasulullah, itu ibumu lagi cemburu. Bagus banget kalimat. Kalimat itu luar biasa sebenarnya. Jadi bayangin sahabat ini melihat Aisyah radhiyallahu anha itu mukul pakai makanan jatuh, tapi Rasulullah langsung kalimatnya sederhana, ibumu lagi cemburu. Jadi seakan-akan kalian jangan mikir aneh-aneh, seakan-akan ya itu tuh tetap ibumu. Jadi Rasulullah itu tetap menunjukkan kalian itu tetap harus menunjukkan respect. Karena perintah ibumu itu sendiri kan adanya di surah Al-Ahzab. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan Al-Qur'an bahwa wa aswajuhum umata wa aswajihi wa aswajuhu ummahatum, dan istri para nabi itu adalah ibu kalian, gitu, ibu mereka. Jadi ya itu ibumu. Gitu. Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah atau pembantunya Rasulullah itu hidup bersama Rasulullah 10 tahun. Jadi dia datang Baik. setiap Rasulullah pagi dan malam balik lagi gitu. Jadi selalu datang. Apa kata Anas bin Malik? Tidak pernah dia menolak siapapun yang membawakan air untuk dipakai wudhu. Jadi setiap kali Rasulullah datang, ada anak-anak, Rasulullah ini wudhu kasih. Rasulullah selalu. Jadi apapun ditawarin Rasulullah selalu tidak pernah. Jika ada yang datang, dia akan selalu mendengar dan tidak bergerak. Jadi betul-betul atentif. Dan anak-anak kecil di Madinah itu sering kalau misalnya ketemu Rasulullah, mereka memegang tangan Rasulullah dan menarik-narik untuk mengajak. Gitu. Dan Rasulullah selalu meladeni. Pernah seorang wanita yang udah tidak waras datang ke Rasulullah dan ngomel dan marah dan ngomong gitu, dan Rasulullah memperhatikannya dan mendengarnya dengan penuh khidmat dan hormat dan kesungguhan dalam mendengarkan semua keluhannya. Jadi subhanallah memang hati ya, jadi jatuhnya ke hati gitu. Karena itulah akhlak dan perbuatan mulia itu dalam setiap kondisi dan setiap saat. Itulah apa Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 29. Sekarang ke 30. Kelembutan yang menaklukkan. Wah, ini ada sebuah buku dikarang oleh Murray tahun 1870. Keberhasilan terbesar dalam hidup Nabi Muhammad SAW, itu dia nyebutnya bukan Nabi, keberhasilan terbesar dalam hidup Muhammad dipengaruhi oleh kekuatan moral. Subhanallah. Jadi it's a moral power. It's not military power, it's not, tapi moral power. Dan ini yang sebenarnya kalau ada salah satu yang orang ingin menjelekkan Islam atau menjatuhkan Islam atau ini, salah satunya melihat bahwa apa sih, kenapa sih moral, kenapa ada slavery, kenapa boleh banyak isi dan seterusnya. Tapi kalau kita pelajari sejarah itu justru kekuatan moral itu yang ternyata membuat keberhasilan. Ini dikarang oleh Edward Gibbon sama Simon Oakley. Ini kisahnya menarik nih sebenarnya buku ini. Buku ini Saracen itu artinya pencuri. Jadi mereka, jadi saking mereka menjelekkan orang Islam itu, mereka menyebut Ottoman Empire itu atau kerajaan Islam atau apa itu kerajaan pencuri gitu. Sorry. Oh, Uh, uh, ya itulah. penyamun, Tapi sebenarnya penyamun gitu ya. Istilahnya iya. penyamun. Itu Tapi kan istilahnya ini ya. tapi ada baru-baru ini saya ada seorang arsitek dari ini nulis buku sebenarnya. Sebenarnya semua arsitektur Eropa itu semua malah mencuri dari arsitektur Islam. Bagus buku ya. Itu nanti insya Allah. Kalau nggak salah uh, ada YouTube videonya cuma 2 menit, dia cerita mengenai itu. Ini sedikit jadi tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kelembutan. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi kalau pengertian agama itu seorang selalu mengkaitkan dengan ibadah,
It's not only that gitu, but it's the way of life. Jadi dari bangun sampai tidur lagi, dari orang paling bawah sampai orang yang paling atas, siapapun dia maka di aspek segala ke setiap kehidupan itu adalah diatur. Jadi di objek moralitas kita itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pesannya bisa disebut universal. Kenapa pesannya universal? Artinya moralnya bukan hanya tergantung satu kampung, satu suku, atau satu nation, atau satu negara, tapi sifatnya universal. Jilbab menutup aurat itu, kalau kita lihat, entah menutup jilbab, masalah modesty kan, ukuran modesty di barat berbeda dengan ukuran modesty di timur. Ukuran modesty orang barat pun pergi ke pesta lain pakaiannya dengan pergi berenang lain pakai pakaiannya dengan pergi ke sekolah. Jadi tergantung tempat dan tergantung ini. Kalau makanya salah satu uh, kisah yang suka saya angkat itu kalau bapak Google Wimbledon uh, final Wimbledon wanita tahun 1940 gitu. Itu semua pakai baju lengkap untuk wanitanya. Jadi ukuran mereka modesty itu harus menutup pakaian. Sekarang kalau dibandingkan tahun 2023-2024, modesty itu udah berubah. Jadi ukuran modesty itu tidak universal, berubah terhadap tempat, berubah terhadap waktu. Sementara agama kita, makanya kita lihat kan baru-baru ini, Terus sekarang modesty tergantung Pak, musim, musim panas, ah, musim dingin. ya modesty tergantung musik, tergantung tempat. Dulu Iya. tahun dulu itu eh, merayakan Christmas itu ditangkap, sekarang diperbolehkan, malah dianjurkan gitu. Kalau dulu eh, sesama jenis itu dihukum di ini, sekarang bukan hanya dibolehkan lagi, malah harus didukung gitu. Jadi berubah moral mereka. Islam lah satu-satunya yang moral itu dipertahankan. Dan ukuran itu ya salah satu bentuk iman kita kepada Allah. Nah, sebagai dia menciptakan kita, maka ukuran moralnya adalah tangan dari Allah. Dan itulah sebenarnya ukuran keberhasilan karena memang petunjuk moral untuk manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan Nabi untuk pesan Islam dari salah Nabi itu sering mendapat serangan, terutama dari sukunya sendiri, itu suku orang Quraisy maupun orang-orang Bedouin, bahkan termasuk orang Yahudi seperti tadi saya sebut di Madinah itu ada tiga suku Yahudi itu menolak Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tahu tahu bahwa Nabi itu seperti anak mereka sendiri gitu, karena mereka sudah tahu tanda-tanda kenabian. Nah, di Madinah ada perjanjian antara dengan orang Yahudi dan orang Nasara. Beberapa perjanjian itu adalah misalnya menghormati agama, jadi saling menghormati, menghormati rumah, properti dan hak milik. Dan jika kita diserang perang, maka kita saling bantu. Jadi kosnya perang dibagi rata. Jadi beberapa suku Yahudi, terutama Banu kayak itu dia melanggar perjanjian itu yang Banu Banu Nadir itu, dan dia Yang akhirnya diusir. kondak itu ya. Ya, mereka pindah ke bukan di perang Khandak itu Bani Kainuqa. Ini Koneko. sebelumnya. Ini Banu Nadir. Banu Nadir itu lain lagi berkhianatnya dan akhirnya mereka diusir. Kalau Bani Kainuqa itu dia akhirnya dibunuh semua itu karena mereka melakukan ini apa? Treason. Treason itu apa bahasa Indonesianya? Pengkhianatan ya. Pengkhianatan. Dan Hmm. itu kan berdasarkan aturan mereka sendiri sebenarnya kan. Aturan mereka sendiri betul. Jadi mereka yakin dengan kenabiannya tapi menolak nabinya. Jadi arogansi ya. Nah, kembali dari perang Khaybar itu, uh, uh, jadi salah seorang ini mereka buat tawanan Yahudi gitu. Dan Bilal itu melewati kuburan. Kemudian ini setelah perang Khaybar nih. Jadi setelah perang Khaybar mereka ada teman-teman, ada tawanan-tawanan Yahudi. Dan ketika mereka jalan pulang itu Bilal masuk ke daerah kuburan, itu kuburan-kuburan saudara-saudara mereka yang habis meninggal perang itu tadi gitu. Melihat itu semua, salah seorang sepupu Safiyah itu menangis karena ingat keluarga mereka gitu. Dan itu Rasulullah langsung menegur Bilal gitu. Bilal, apakah engkau tidak kasihan? Jadi walaupun habis perang, walaupun mereka ini dalam keadaan perang itu luar biasa ya. Seharusnya orang dalam keadaan perang itu masih ada keadaan benci dan seterusnya.
Dan ketika orang sedih ya yang ditegur oleh Rasul adalah Bilal gitu. Kok enggak ini gitu, kok enggak sensitif sama orang. Padahal ya itulah jadi standarnya kita itu beda gitu. Kita kita punya standarnya walaupun makanya jadi kalau misalnya non Muslim atau ini mencemooh, meremehkan kita, saya nggak tahu bahasa aslinya apa, mencemooh atau mencemooh, itu meremehkan, Apa itu? meremehkan kita, kita tidak boleh meremehkan mereka, kita tidak boleh menghina Tuhan mereka, kita tidak boleh menghina ini mereka, karena aturan kita adalah dari Allah. Jadi saya pernah lihat dulu beberapa waktu lalu ada cuplikan, udah lama banget saya ingat. Waktu itu perang antara Afghanistan sama Rusia, waktu itu. Bukan Rusia, Uni Soviet waktu itu. Afghanistan sama Uni Soviet ya. Jadi ketika salah seorang perang jihadisnya orang ini orang Afghanistan menangkap ada pesawat yang jatuh dari Uni Soviet itu mereka tangkap ya. Habis itu mereka sandra, waktu mereka sandra itu mau dipukul gitu. Sama komandannya dilarang. Jangan dipukul, kita harus kasih dia makan, kasih dia minum, gitu. Marah-marah. Oh, kita tuh disiksa sama mereka gitu. Kalau kita yang pesawat kita jatuh, kita ditangkap, bisa pasti disiksa, dipukulin, kata komandannya. Biar aja mereka begitu. Kalau kita kan, but they're not our teacher. Our teacher is Prophet Muhammad. Jadi Masya Allah. mereka berbuat gitu karena mereka seperti itu. Orang-orang ini berbuat Ya, sekarang di seperti itu Gaza kita. kan kejadian juga kan, tawanannya Hamas malah Iya, dilepas itu malah dada-dada, ya, itu karena eh, mereka berlakukan diperlakukan kita ya, dengan mereka memperlakukan gitu karena mereka tidak punya agama. Kita memperlakukan seperti itu karena ajaran Nabi Muhammad SAW. iya kan itu Jadi kan efek itu Gaza ini kan jadi banyak orang akhirnya berpikir ulang tentang Islam itu ini jadi ya, jadi alhamdulillah dampaknya ini ya tidak sesuai yang lain. diharapkan orang Zionis ya. Iya, Tadi kan tadi mau saya ada diklaim sebagai channel, teroris. tadi saya lihat tuh beberapa non Muslim yang masuk Islam karena itu udah mulai banyak saya temukan tuh. Kemudian yang kemarin itu ada reviewer IT yang produk-produk IT, dia ada paket kamera atau apa gitu. Wah hari ini we going to review and unbox this camera gitu. Tapi bajunya pakai pakai kufianya Palestina gitu. Oh Jadi ya, semuanya udah mulai makin ini, Masya Allah. makin serius. Sama kayak si Melvin tuh kemana-mana pakai kufianya si ini apa Palestina. Aku kalau Jadi lagi Safia binti Huyai. Safia binti Huai adalah sebenarnya anaknya kepala suku ya. Jadi dia menjadi tawanan dari perang Khaybar itu. Dan dia dari awal sudah mulai yakin dengan kenabian Nabi. Jadi walaupun sukunya, keseluruhan sukunya hilang dan keluarganya hilang, kalah itu. Dia terkesan dengan kemuliaan Nabi. Jadi belum pernah aku melihat akhlak semulia ini. Dan akhirnya dia memilih untuk masuk Islam dan menjadi salah seorang ummahatul mukminin. Jadi ya tidak ada ada alasan ini menunjukkan nggak? Ini ada kenapa. ada cerita yang menarik nggak? Belum pernah aku melihat akhlak semulia ini. Ketika peristiwa apa ini? Ada Safia melihat Rasulullah. eh Secara khusus mungkin setelah jadi mungkin saja dia bercerita setelah wafatnya Nabi gitu. Belum pernah Jadi aku dia melihat kan akhlak semulia ini. Apa karena ketika kan ini kasusnya suku sukunya Hujai ini, ya sukunya Safia ini mungkin dia kan artinya sebagai tawanan perang nih ya. Mungkin kemudian betul. karena bukan tawanan perang itu begitu menghormati Eh, tidak ini. jadi Apakah dari ada kisahnya sebenarnya. Jadi waktu Safia ditangkap ini, dia di matanya tuh ada bekas lebam. Jadi dia habis dipukul juga itu. Jadi dia tuh pernah mimpinya itu menurut tafsirnya mereka uh, engkau akan menikah dengan raja orang Arab yang jadi marah dipukul sama dia mimpi kejatuhan bulan ke atas pangkuannya gitu. Diterjemahkan sama mereka kamu akan menikah dengan raja Arab gitu ya. Kemudian dia dipukul yang uh, pukul sukunya sendiri? suaminya. Oh suaminya. Ya itu dia dia kan jadi mungkin tapi nanti agak keluar sedikit ya keluar tangent kita sedikit ya.
bagaimana slavery dalam Islam, bagaimana tapi mungkin di topik yang berbeda nanti saya ini deh. Saya punya slide, saya punya udah buat kemarin tuh saya pernah buat ini membahas karena kan Pak Adi masih ingat kan tadi salah satu titik-titik atau poin-poin alasan orang meninggalkan Islam salah satunya mengenai slavery in Islam. Jadi Hmm. kemarin tuh saya melakukan studi sama beberapa kuliah lecture. eh, saya buat slide deck-nya tapi masih dalam bahasa Inggris. eh, Kurang lebih berapa ya? 6 kali pertemuan kali ya. Banyak banget sih ininya. Membahas aspek-aspek eh, apa slavery in Islam gitu. Karena masalahnya begini, kalau orang ngomong slavery atau perbudakan, bayangan orang itu Ya, adalah orang kulit hitam. transatlantik orang kulit hitam. Ya. Jadi eh, enggak berbeda, totally berbeda gitu. Jadi kenapa kok di dalam Al-Quran itu misalnya membebaskan budak, kok gampang sekali ya budak di sana. Oh, agama Islam menganjurkan perbudakan ya. Nah itu yang akhirnya banyak orang-orang Muslim yang nggak mampu menjawab itu dan akhirnya mereka menganggap oh iya ternyata slavery dalam Islam itu kasar dan nggak manusiawi seperti slavery di dalam perbudakan orang kulit hitam transatlantik, perbudakan transatlantik di kulit hitam di Amerika gitu. Akhirnya mereka samakan, wah berarti nggak mungkin agama Islam ini datangnya dari Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk merefute itu saya buat satu kelas kemarin itu. Cuma masih dalam bahasa Inggris adanya. Ini nanti saya masukkan ke kajian akidah kita karena itu termasuk hal-hal yang cara menjawab bagaimana supaya kita bisa mempertahankan akidah kita, cara menjawab serangan-serangan orang-orang terhadap Islam. Jadi itu secara umum, jadi tidak ada alasan menunjukkan kekasaran bahkan kepada musuh sekalipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir 31. Jadi 4 topik hari ini ya. Oh, kalau terhadap Menco- tawanan perang kan waktu yang apa? Yang tawanan disuruh ngajar ini itu hubungannya kemana itu? Itu perang Badar. Itu perang Badar. Banyak kok tawanan yang akhirnya uh, masuk Islam kan ada beberapa tuh kisahnya. Ya karena setelah melihat sendiri bagaimana orang-orang yang menawan dia memberi makanan dia. Termasuk, nah kalau mau tahu, aduh siapa namanya? Mungkin Mas Andri tahu namanya. Um, Adik iparnya Perdana Menteri Inggris tuh siapa namanya? Yvonne Ridley. Nah, Yvonne Ridley ini dia pas waktu Irak mau dibom itu kan dia masuk ke situ tuh dia ketemu dia ditangkap sama Taliban tuh. Habis itu uh, lucu deh cerita dia. Dia waktu ditangkap sama Taliban itu dia ditangkap kemudian uh, dia dikurung karena dia menyamar jadi dia naik ke keledai kemudian ketangkap dia dikurung di satu kamar sama grup salah apa detasemennya Taliban tapi kuncinya dari dalam dia yang disuruh kunci dan dia dikasih makan dikasih ini gitu. Jadi pernah suatu saat dia bilang um, dia lagi jemur pakaian, jadi pakaian dalam itu digantung gitu ya. Pas tentaranya masuk, pas lihat ada pakaian dalam, lari tentaranya keluar gitu ya. Ketekut kok, kenapa kok tentara ini lari ketakutan apa? Oh pakaian dalam. Aduh, bodoh sekali Amerika ini. Nggak perlu bom sebenarnya ke Irak. Cukup jatuhin aja pakaian dalam. Kayak gitu. Dan akhirnya Ivan Ridley itu masuk Islam. Itu laki. Yvonne itu perempuan. Oh, perempuan. Oh, karena itu. Jadi, anu ya, saking hormatnya. Termasuk saking hormatnya dia. Dan waktu dia dilepas, si pemimpin Talibannya ngomong gini kalau dia, please study Islam correctly gitu ya. Pergi dia perasaan bahasa dia, Pak, inilah bisa kok di YouTube itu dicari YouTube Yvonne Lee masuk Islam tuh cerita dia inilah lumayan ya tapi abis itu dia pas dia kembali lagi itu kan di bom karpet sama Amerika tuh jadi tempat dia ditangkap itu semua hancur tuh di karpet bom semua sama Amerika. Alhamdulillah jadi ya,
yang Cuma dilakukan Israel sekarang itu Zionis ya sekali tiga uang lah sama yang dilakukan Amerika terhadap Irak. Makanya susah dia untuk ini. Ya mudah-mudahan Allah kita kadukan saja ke Allah, itu Allah yang. Nah, Muhammad ini kata Edward Gibbon ya, Muhammad membenci kemegahan bangsawan. Rasul Allah mengerjakan kerjaan kasarnya di rumah tangga, dia yang menyalakan api, dia yang nyapu lantai, dia memberi susu dombanya sendiri, dia memperbaiki sepatunya dengan tangannya sendiri. Buku yang ditulis tahun 1823 oleh Edward Gibbon, The Decline and the Fall of the Roman Empire. Jadi banyak ya, kalau kita lihat ahli-ahli sejarah yang walaupun orangnya sekuler, walaupun orangnya non-Muslim, tapi kalau melihat Nabi Muhammad purely from historical figure itu mereka kalimat-kalimat itu luar biasa gitu. Seakan-akan kalimat seorang Muslim. saya yang belum memerah susu domba yang belum. Yang lainnya alhamdulillah. Memerah susu domba Berarti yang belum. kalau terjemahannya sekarang berarti ya pergi ke bawah ke 7-Eleven beli susu lah. Karena mengkontemporaiskannya kan karena kita nggak mungkin merah lagi. Sekarang itu Pak Adi nggak boleh loh merah Belanja susu maksudnya, langsung maksudnya belanja gitu ya. belanja ya. Merah susu sendiri itu nggak boleh Oh loh. kalau gitu sudah, Karena kalau gitu sudah. kalau nggak bisa minumnya itu bisa sakit loh tuh. Kan dah harus dipasteurisasi dulu. Jadi Eh, imunisasi kita berbeda terhadap nggak bisa diperah langsung diminum itu bisa bisa sakit kita. Harus dipasteurisasi karena ininya kita beda. Walah walah. Ini para sahabat tuh bukan hanya bukan ngikut tapi mampir meniru setiap perbuatan itu yang terbanyak. Makanya ada yang nulis ya, imitation is the sincerest form of flattery. Wah, meniru itu, mencontoh itu adalah salah satu bentuk pujian. flattery, Wah, secara kenapa? flattery itu flattery. Flattery itu kayak pujian, flatter itu Ya. memuji. Ya, jadi uh, makanya to copy is to love. Jadi kalau orang niru-niru, kalau zaman saya dulu saya niru-niru Michael Jackson, ya, karena Oh iya, ya, sekarang kan K-pop jadi ya, makanya banyak iya, K-pop. makanya lihatlah, bukan orang-orang ini kan pakaiannya niru ini, penyanyi ini niru ini, beli sepatunya sepatu, kalau saya dulu sepatu saya Karim Abdul Jabbar, Adidas Karim Abdul Jabbar gitu kan, ya, karena Nah, itu mengidolakan kan pemain. efek itu yang digunakan untuk endorse untuk ini kan endorse Ya, endorse kalau lagi online YouTube atau Twitter endorse nih nah, saya ya, pakai ini itulah ada karena mereka tahu mereka banyak orang yang mencintai mereka gitu. Itulah jadi cinta terhadap selebriti itu adalah fitrahnya manusia sebenarnya. Jadi mereka tuh ingin memuji seseorang gitu. Makanya ada selebritas musik, ada selebritas movie, ada selebritas politik. Apalagi sekarang nih banyak nih yang akan jatuh cinta sama tokoh-tokoh politik kan. Ya, itu ya. karena memang fitrahnya manusia. Maka hati-hati jangan jatuh cinta sama tokoh musik, movie, tokoh olahraga, dan tokoh politik. Jangan pernah jatuh cinta sama mereka. Mereka tidak pantas menerima cinta kita. Ini ada agak bersayap pesan saya sedikit hari ini. Siap, siap, nggak baik, nggak baik. Lah baik ya. Nah, ada kisah Hudaybiyah. Nah, ini ketika itu Rasulullah SAW bermimpi kan. Kemudian, wah kita akan melakukan umrah. Kemudian Rasul dan para sahabat itu berjalan kaki lah menuju umrah. Dan begitu di luar kota Mekah yang disebut dengan Hudaybiyah itu mereka dihentikan. Ini agak aneh sebenarnya. Kenapa dihentikan? Karena sebenarnya orang kafir Quraisy ini sebagai kastodiannya Makkah, mereka nggak boleh menolak orang pergi umrah. Siapapun, bahkan dalam keadaan perang pun, musuh mereka pun mereka datang itu diperbolehkan. Tapi entah kenapa kebencian mereka yang berlebihan terhadap orang Islam waktu itu, Rasulullah dan pengikutnya, mereka hentikan. Dan Rasulullah SAW itu mengutus Utsman radhiyallahu anhu itu untuk masuk ke dalam Mekah untuk ngecek gitu kan. Dan akhirnya Utsman masuk ke Mekah.
Jadi semua sahabat Nabi dan para sahabat semua di luar kota Mekah, hanya Utsman bin Affan sendiri yang masuk ke Mekah. Dan dia bertemu dengan sepupunya. Di situ, selama di Mekah itu, uh, orang-orang bingung gitu, kok Utsman ini terkenal kaya dulunya, makmur apa gitu, kok kainnya seperti ini, nggak seperti orang Quraisy pakainya. Karena kemudian Utsman menjawab, ya beginilah cara kami berpakaian, kami meniru pemimpin kami, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah beberapa hari, tinggal 1 hari atau hari dua gitu, ya kan kamu kan sekarang udah di Mekah, udah kamu tawaf aja seluruh gitu, tawaf aja dulu tuh ya. Apa kata Utsman? Kami tidak akan pernah melakukannya kecuali meniru langkah. Jadi Utsman itu nggak mau umrah dulu sampai Nabi Muhammad umrah. Sampai di padahal mereka udah jalan berhari-hari mereka udah harusnya mereka udah pingin banget tuh tawaf untuk umrah, tapi Utsman menahan diri untuk tidak melakukannya karena Nabi Muhammad masih di luar. Jadi sementara sahabat yang lain tuh masih nunggu, mereka mikir nih Utsman pasti udah tawaf nih, udah pastilah gitu, udah ini pasti semua udah nuding-nuding gitu karena nggak mungkin gitu. Apa kata Rasulullah SAW dengan yakinnya, seandainya dia di Mekah bertahun-tahun sekalipun, tidak mungkin dia tawaf kecuali tanpa menunggu aku. Subhanallah, keyakinan Rasulullah SAW terhadap Utsman bin Affan dan kecintaan Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi itu, jadi mau jatuh cintalah kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan jatuh cinta kepada selebritas. Kalau mau jatuh cintalah kepada nan amta alaihim. Jadi orang-orang yang sudah Allah berikan uh, naim, apa namanya, kenikmatan. Yaitu siapa? Yaitu para nabi dan para sahabat gitu, dan rasul, para nabi dan para sahabat yang mereka-mereka inilah yang pantas untuk kita jadikan selebritas. Maka mereka tidak selebritas politik, tidak selebritas ekonomi, tidak selebritas musik, tidak selebritas olahraga, mereka selebritas jannah. Jadi jatuh cintalah sama selebritas jannah. Oke, itu saja mungkin topik kita hari ini. Nah, Kembalikan baik. lagi ke MC.